Baca Al-Fatihah ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati, nggak ada contoh dan akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap ada majlis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau. Bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Nah, hadis-hadis ini dan masih ada hadis-hadis lain itu memang merupakan dalil pesan agar kita baca Fatihah untuk orang yang meninggal. Baik dibaca ketika sholat jenazah atau dibaca ketika tidak sholat, tapi baca Al-Fatihah di luar sholat maksudnya. Ataupun membaca Al-Quran lalu menghadiahkan bacaan Quran itu pada orang mati karena sukarela, tanpa upah, tanpa bayaran. Ini pahalanya sampai pada orang mati, sebagaimana pahala puasa dan haji sampai pada orang mati. Nyata tidak, pernyataan kelompok Salafi Wahabi terkait membaca Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW ketika mengawali doa dan berzikir yang sudah menjadi amalan yang berkembang di masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sesat, bid'ah, menyalahi aturan agama dan syirik. Biasanya memang di awal doa yang mengawali sebuah acara atau semata berdoa di masyarakat bertawasul mengirimkan Fatihah untuk Rasulullah SAW dengan menggunakan lafaz ila hadratin Nabiyil Mustafa Al-Fatihah, yang mana hal ini diniatkan untuk membuka kunci pintu keberkahan atau kelancaran segala hajat. Salawat dan surat Al-Fatihah atau surat apapun yang dibaca untuk Nabi Muhammad SAW biasanya diniatkan sebagai tawasul atau semacam kunci membuka pintu gaib. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyebutkan dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha dengan rinci hal-hal terkait tawasul yang perlu diketahui agar tidak salah dalam memahami praktik tawasul yang kerap diamalkan di kalangan masyarakat. Beliau mengatakan, awalan, anna tawassula huwa ahadu turuqid du'a wa babun min abwabit tawajjuhi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fal maksudul asliul haqiqiyu huwa Allah subhanahu wa ta'ala wal mutawassalu bihi innama hiya wasitatun wa wasilatun litaqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala wa man ittaqada ghayra dhalika faqad asyraka. Artinya, pertama, tawassul adalah salah satu cara doa, salah satu pintu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hakikinya itu adalah Allah, sedangkan sesuatu yang dijadikan tawassul hanya bermakna jembatan dan wasilah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang meyakini di luar pengertian ini tentu jatuh dalam kemusyrikan. Pada dasarnya hukum membaca atau mengirim surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, ulama memberikan pandangan. Ulama madhab Maliki dan ulama madhab Syafi'i. Perbedaan pandangan ini diangkat oleh Syekh Ihsan dalam karyanya Sirajut Talibin ala Manhajil Abidin. Faidatun, hal tajuzu qira'atul Fatihati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam aula? Qala al-Ajhuri la nasso fi hadhihi al-mas'alati indana ay ma'asyiral malikiyah wal mu'tamadu inda syafi'iyyati jawazu dhalika. Fanarji'u li madhhabihim fala yahrumu indana wal kamilu yaqbalu ziyadatal kamal. Qalahu Syekh Ahmad Tarki fi Hasyiatil Qarsi. Artinya, informasi apakah boleh atau tidak membaca atau mengirim surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Ajhuri mengatakan, masalah ini menurut kami kalangan Malikiyah tidak ada nasnya, sementara pendapat yang muktamad di kalangan Syafi'iyah membolehkannya.
kirim surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami merujuk ke mazhab mereka sehingga hal itu tidak haram bagi kami. Orang sempurna tetap menerima peningkatan kesempurnaan sebagaimana dikatakan Syekh Ahmad Tarki dalam Hasyiah Al-Kharashi. Maka kesimpulannya, berdasarkan keterangan ini dapat dipahami bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada prinsipnya meyakini praktik tawassul dengan membaca Fatihah sebagai doa yang diikhtiarkan. Dengan pemahaman ini pula, masyarakat dapat mengamalkan kirim surat Al-Fatihah, solawat atau surat-surat lainnya dalam Al-Quran untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab.